Nah, ini adalah RPS. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini adalah rencana pilihan ya, rencana pembelajaran semester. Pembelajaran semester ya. Rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah usul fikih, ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Bersama saya Dr. Misno, MEI, MH, di program studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah, Bogor. Ya, mata kuliahnya ini desainnya, ini deskripsinya saya akan bacakan karena saya ingin menjelaskan tentang RPS. Jadi nanti akan tahu akan belajar apa sih sebenarnya di mata kuliah ini. Ada di rencana pembelajaran semester ya. Kita mulai dari mata kuliah ini adalah usul fikih, ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Kemudian rumpun ilmunya adalah rumpun ilmu ekonomi syariah. Ini ada bobotnya 2 itu teori dan kita berada di semester yang keberapa? Yang keempat. Jadi salah nih ya. Jadi kita berada di semester 4 nih. Dengan kerasan ya. Kita ada di semester yang keempat. Oke, saya akan batasin dulu. Ini kita berada di semester yang keempat. Saya besarkan. Bentar. Oke, kemudian saya ingin bacakan tentang CPL Prodi ya yang dibebankan kepada mata kuliah ini ya. Yang pertama, capaian pembelajaran sikap. Jadi setelah belajar mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Yang kedua, menginternalisasi nilai-nilai keislaman, etika akademik, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan pribadi dan profesional. Yang ketiga, memiliki etos kerja, kemudian tanggung jawab, kemudian profesionalisme dalam melaksanakan prinsip ekonomi syariah. CPL pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep, teori, dan prinsip dasar ekonomi Islam, fikih muamalah, dan maqasid syariah. Ya. Kemudian yang kedua, menguasai metodologi penelitian dan pengembangan keilmuan syariah berbasis inovasi dan teknologi digital. Kenapa? Karena metodologi penelitian nanti salah satunya menggunakan usul fikih. Oke. Kemudian CPL kompetensi umum diharapkan mahasiswa itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai Islam. Kemudian mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan prinsip syariah. CPL kompetensi umum, mahasiswa mampu menerapkan, ya ini yang umum nih, jadi mahasiswa itu mampu menerapkan ilmu usul fikih dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku dan isu-isu kontemporer. Ya, ini adalah kompetensi CPL dari Prodi. Berikutnya adalah CPL mata kuliah. Ya, jadi tadi ketika kita mau belajar, kita akan belajar ilmu usul fikih ini, apa sih yang diharapkan? Ya, ada 8. Ya, ada 8 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan pengertian, objek, dan kedudukan usul fikih, ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Tadi kita sudah singgung tentang pengertian, kemudian juga objek, dan juga kedudukan. Pentingnya menguasai ilmu usul fikih ini. Ya. Yang kedua, CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menguraikan hukum syar'i, wadai, dan taklifi. Nanti kita akan lihat jenis-jenis dari hukum syarat. Ya, CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menguraikan sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini sebenarnya bisa satu-satu harusnya nih ya, tapi nanti kita coba waktunya. Kalau kurang ini kita bagi 2 sih ya. Jadi menguraikan, memahami tentang sumber hukum dalam Islam. Satu Al-Quran, yang kedua hadis. Ya satu-satu nih. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan dalil hukum dalam Islam, yaitu ijma, qiyas, istihsan, maslahah, istishab, al-urf, syar'u man qablana, qaulu sahabi, dan saddu dzari'ah. Nanti kita akan belajar satu-satu, tenang saja ya. Dan kayaknya kan kemarin sudah pernah belajar ya semester kemarin ya. Oke, CPMK yang kelima yaitu mahasiswa mampu menguraikan
ya mengenai kaidah fiqhiyah dan usuliyah. Jadi memahami dari kaidah fikih dan usuliyah dan nantinya bisa diimplementasikan dalam challenge yang akan kita bagi ya. Cabang yang keenam yaitu mahasiswa mampu menguraikan metode ijtihad dan ta'arud al-adillah. Nah, ini penting nih ya. Dan juga nanti mahasiswa memahami mampu menjelaskan mengenai maqasidus syariah dalam konteks ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Terakhir, CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu usul fikih dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah dalam bentuk nantinya adalah artikel jurnal ilmiah ya dalam bentuk bahannya nih ya syariah dalam bentuk artikel jurnal ilmiah ya nanti minimal ada hasilnya semampunya. Oke, ini adalah CPMK-nya. Mata kuliah kita saya ulang lagi, mata kuliah ini adalah bertujuan memberikan pemahaman secara mendalam mengenai ilmu usul fikih dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Mata kuliah ini mengkaji mengenai pengertian fikih dan usul fikih, ruang lingkup, karakter, sumber hukum Islam, dalil-dalil hukum Islam, metode penetapan hukum Islam. Strategi penyajian mata kuliah ini berupa ceramah, lecturing, diskusi, case study, dan mini riset. Ya, penilaian akhir kesuksesan mata kuliah meliputi kehadiran, keaktifan diskusi di kelas, studi kasus, mini project, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan membuat artikel jurnal ilmiah yang nantinya bisa kelompok atau satu-satu nanti tergantung dari keadaannya. Ya. Kemudian ini kaitannya dengan bahan kajiannya. Dan ini adalah dari sisi materinya ya. Ini bahan kajian materi pembelajaran ya, kenapa di sini ya? Maksudnya di sini dia kelewat di sini ya di sini. 1 2 3 tiganya di sini nih. Salah dia. Oke ya, jadi di mata kuliah ini ya kita akan belajar kurang lebih 14 kali pertemuan. Pertama kita pendahuluan dan kontrak perpilihan sekarang, kemudian pengertian objek dan kedudukan usul fikih, ekonomi bisnis keuangan syariah, kemudian hukum syar'i, wad'i dan taklifi, ya, kemudian ahkamus syariah, al-hakim, al-mahkum, mahkum fi dan mahkum alaih, kemudian sumber hukum Islam tentang Al-Qur'an kita akan belajar, kemudian sumber hukum Islam al-hadis, kemudian dalil hukum Islam ada ijma dan qiyas, dalil hukum Islam ada istiqsan dan maslahah mursalah, kemudian dalil hukum Islam istishab dan syar'u man qablana, kemudian dalil hukum Islam qaulus sahabi, al-urf dan saddu dzari'ah. Ini sebenarnya satu-satu ya, tapi nanti kita akan lihat waktunya ya. Kemudian kaidah fikih, usuliyah dan furu'iyah kita akan belajar, kemudian ta'arudul al-adillah, kemudian metode ijtihad dan taklid sampai kepada maqasidus syariah, maksud dan tujuan syariah. Tapi saya sudah buat ada 17 slide ya, ada 17 topik, insya Allah kita akan belajar satu-satu. Nanti mungkin ada beberapa pertemuan yang isinya itu adalah 2 slide. Ini referensinya, tadi saya sebutkan, bisa menggunakan bukunya Mustafa Mazarqa, Al-Fiqhul Islam fi Thawbihil Jadid. Kemudian juga saya juga nulis buku juga tentang usul fikih. Nanti mudah-mudahan kita bisa share untuk bukunya. Sebagian besar itu materinya dari buku itu. Dan juga ada satu lagi yaitu usul fikih ekonomi syariah. Ya, kemudian juga Abdul Wahab Khalaf yang buku ini ilmu usulul fiqh, kemudian juga Wahab Zuhaili juga ilmu usul fikih, kemudian Asy-Syatibi al-Muwafaqat fi usul syariah, kemudian juga Al-Hamidi Saifuddin Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Hamidi, ini juga Ihkam fi usulil ahkam ya, dan juga pendukungnya sangat banyak sekali untuk ilmu usul fikih karena ini adalah ilmu yang cukup lama sekali ada ya. Oke. Nah, kemudian ini kemampuan akhir, ini adalah pertemuan ya, kita akan lihat pertama dari pertemuan perkuliahannya ya, seperti tadi diurutkan satu persatu dan saya sudah siapkan sekali lagi untuk materinya sebanyak ini ada 16 kurangi 2 14, saya punya 17 bisa lebih. Penilaiannya jangan lupa ya nanti ngisi di presentasi di presensi ya di kampus gitu ya. Di kampus karena nanti pengaruhnya besar ya. Ini ada partisipasi kuliah 35%, tugas 25%, UTS 15% dan UAS 25%. Untuk UAS dan UTS ya saya tidak menerapkan untuk ujian tapi kita jadikan sebagai istilahnya itu untuk
di mana di pembuatan artikel jurnal dan juga presentasi. Presentasi saya harapkan bisa menggunakan apa? Nah, seperti saya menggunakan notebook LM, ya nanti boleh menggunakan misalnya itu apa ya, misalnya Gamma juga boleh, tapi Gamma sudah mulai ditinggalkan, ya. Saya senang menggunakan notebook LM. Semua slide yang ada di materi ini itu menggunakan notebook LM gitu ya. Jadi saya harapkan nanti boleh mencoba di notebook LM. Nanti cara cara buatnya, cara menggunakannya itu bisa lihat di YouTube ya. Silakan saja. Oke. Sampai di sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.